Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini saya akan membahas mengenai break even point. Apa itu break even point? Mungkin secara istilah teman-teman bisa mengatakan bahwa break even point itu sama dengan balik modal atau titik impas. Nah, titik impas itu apa? Titik impas adalah posisi di mana jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga di sana tidak ada keuntungan dan kerugian. Jadi artinya di sana benar-benar bisa dikatakan balik modal tadi, impas gitu kan. Nah, biasanya berapa lama sih titik impas itu? Ya rata-rata untuk perusahaan menengah itu paling cepat itu sekitar 6 bulan. Nah, artinya apa? Titik impas ini terjadi karena ketika perusahaan itu berdiri, tentu ada yang namanya fixed cost seperti yang minggu lalu kita bahas, di mana volumenya 0 tetapi dia sudah memiliki biaya tetap. Artinya apa? Berarti perusahaan sudah mengalami kerugian. Nah, ketika berjalannya waktu maka akan ada yang namanya BEP atau titik impasnya, di mana tadi tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian. Artinya tidak ada selisih antara hasil akhirnya, berarti 0, selisihnya 0. Nah, ketika 0 ini seharusnya semakin lama maka perusahaan tersebut akan mengalami atau akan mendapatkan laba. Nah, untuk apa ada titik impas ini? Ada titik impas ini agar untuk bagaimana manajemen dari perusahaan atau manajer-manajer dari perusahaan itu bisa memprediksikan suatu penjualan yang disyaratkan agar terhindar tadi dari kerugian dan agar diharapkan mendapatkan step-step atau langkah-langkah untuk kedepannya, untuk forecast produksi, untuk peramalan produksi harusnya seperti apa dan sebagainya. Oke, nah di sini ada jenis-jenis biaya dalam analisa break even point. Ada apa saja? Ada biaya tetap atau fixed cost, kemudian ada biaya variabel atau variable cost, dan ada yang ketiga itulah harga penjualan. Mungkin untuk biaya tetap dan biaya variabel kemarin dibahas, dan yang ketiga adalah harga penjualan. Artinya harga penjualan itu adalah bagaimana dihitung dari harga pokok produksi yang sudah diperhitungkan dengan margin labanya, maka ada yang namanya selling price atau harga penjualan. Nah, seperti apa rumus BEP? Nah, BEP ini ada dua rumus. Yang pertama adalah BEP dalam unit, yang kedua adalah BEP dalam rupiah. Sebenarnya mungkin kelihatannya sama, bisa kita hitung dengan dua cara ini. Tinggal bagaimana perusahaan itu menganalisa mau menghitung dari jumlah unitnya atau jumlah produksinya, atau mau dihitung dari nilai rupiahnya. Nah, di sini bisa kita lihat dalam BEP dalam unit apa yang dibandingkan dalam menghitung break even point dalam unit, yaitu ada FC, ada P, dan ada VC. FC itu berarti fixed cost, jadi biaya tetap dibandingkan dengan bagaimana hasil penjualan yang sudah dikurangi dengan variable cost. Nah, seperti itu kita bisa menghitung BEP dalam unit. Karena dalam unit, maka kita harus sangat jeli bahwa yang dihitung fixed cost-nya, bahwa yang dihitung harganya dan yang dihitung variable cost-nya itu adalah dalam unitnya. Jadi harus kita bandingkan dulu. Kalau misalnya kita mengetahui keseluruhan dari biaya variabel, berarti kita harus melihat unit produksinya berapa, sehingga untuk mendapatkan satuan unitnya berarti kita membagi antara total variabel dibagi dengan unit produksinya ada berapa, maka baru ketemu bagaimana biaya variabel untuk satuan unitnya. Nah, sedangkan dalam rupiah bagaimana rumusnya? Dalam rupiah rumusnya adalah FC, bagaimana biaya tetap itu dibandingkan dengan, di sini ada ketetapan 1. Kenapa 1? Karena untuk presentasi keseluruhan itu adalah
satu untuk peluangnya dan sebagainya, sehingga dikurangi dengan variable cost dibagi dengan sales volume, jumlah penjualannya seperti apa. Nah sebenarnya kita juga bisa saja kita langsung melihat dari BEP dalam unit setelah diketahui dan kita sudah mengetahui harganya, kita tinggal mengalihkan saja. Nanti kita bisa mencoba bahwa dengan cara lain kita bisa menghitung bagaimana BEP dalam rupiah, seperti itu. Oke, nah kita lihat di sini ada grafik break even point. Ada apa di sini? Kita lihat ada grafik X dan ada grafik Y. Pada sumbu X ini, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Pada sumbu X ini apa yang diketahui? Yang diketahui adalah unit yang diproduksi dan dijual. Dalam satunya ribuan unit. Di sini yang dimunculkan hanya angka 5 saja, berarti bisa dikatakan bahwa ini adalah unit produksinya adalah senilai 5.000. Kemudian untuk Y adalah penghasilan dan penjualan biaya. Kita lihat di sini untuk garis yang paling bawah adalah merupakan garis fixed cost, garis biaya tetap. Kemudian untuk garis yang selanjutnya ada dinamakan dengan garis di sini ada garis dari total cost, dari jumlah keseluruhan biayanya. Nah, bisa kita lihat sebenarnya ketika di awal ada yang namanya fixed cost-nya itu ada 0. Kemudian di sini ada biaya variabelnya 3. Dan di sini seiring berjalannya waktu sehingga pada nilai 5 atau 5.000 unit dapat dilihat bahwa total dari cost-nya adalah 5. Ya. Mohon maaf tidak dicantumkan di sini. Bisa kita contohkan adalah 5 juta atau mungkin 500.000. Nah, ketika angka 5 ini, maka kita bisa melihat di sini ada titik impasnya. Jadi pada angka produksi 5 dan pada biaya 5. Bisa kita lihat ada keterangan apa saja dalam grafik ini. Dalam grafik ini kita bisa melihat ada laba operasi. Dari mana kita bisa melihat laba operasi? Nah, laba operasi itu dilihat dari bagaimana hubungan setelah titik BEP di mana ada total cost yang dibandingkan dengan volume penjualan. Jadi ada garis di antara FC dengan total cost itu yang di sana digambarkan dengan garis putus-putus itu merupakan adalah jumlah penjualan. Jumlah penjualannya dari mana? Dari mulai 0 dan sebagainya akhirnya bertemu di titik BEP. Sehingga ketika jumlah penjualannya lebih kecil dibandingkan biaya, maka di sana ada rugi. Sedangkan ketika jumlah penjualannya lebih besar dibandingkan dengan total cost, ada yang namanya laba. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika total cost itu di sini ada garis di bawah laba operasi, ada garis yang menandakan bahwa itu bagaimana menghitung total cost, di mana total cost itu merupakan fixed cost dibagi fixed cost ditambah dengan biaya variabel. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh analisa break even point sebagai alat perencanaan laba pada PDAM Kabupaten Halmahera Tengah. Hanya untuk minggu ini kita belum sampai perencanaan laba. Jadi perencanaan laba akan saya bahas di minggu depan. Minggu ini kita benar-benar baru sampai break even point saja. Nah, kita bisa melihat bagaimana perusahaan PDAM ya pada Halmahera Tengah. Nah, di sini ada volume operasi penjualannya. Ada apa saja bisa kita lihat dari mulai pendapatan penjualan, jasa administrasi, pemeliharaan meter, pendapatan sambungan baru, pendapatan denda, pendapatan penyegelan, pendapatan pemutusan, pendapatan pendaftaran, pendapatan perencanaan, pendapatan non air lainnya. Kita bisa
melihat dan yang dibandingkan di sini adalah pada tahun 2011 dan 2012. Kita lihat totalnya di sini bisa melihat pada tahun 2011 itu memiliki jumlah 597.661.251 rupiah, sedangkan pada tahun 2012 1.014.538.400 rupiah. Artinya dia mengalami tingkat penjualan pada tahun 2011 ke tahun 2012. Nah, kita bisa melihat bagaimana persentase yang dari dua total itu dipersentasekan untuk 2011 dan 2012, yaitu pada 2011 nilai 37,04%, sedangkan pada 2012 adalah 62,95%. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini ada apa saja. Ada biaya-biaya yang terjadi. Ada mulai dari apa? Sumber air dan pemompaan, biaya transmisi distribusi, biaya penyusutan, biaya tenaga kerja, biaya kantor, biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, dan biaya penyisihan hutang. Nah, total ada presentasinya bisa kita lihat di sini. 1.129.417.858 rupiah, 1.238.097.539 rupiah. Nah, ini persentasenya bisa kita lihat. Oke. Nah, ini bagaimana perusahaan tersebut memisahkan dan menentukan mana yang termasuk biaya tetap dan mana yang termasuk biaya variabel. Nah, di sini bisa kita melihat sumber air dan pemompaan, biaya transmisi, biaya penyusutan. Kemudian biaya tetapnya apa saja? Biaya tenaga kerja, biaya kantor, biaya pemeliharaan, biaya admin dan umum. Ada biaya penyusutan, ada biaya penyisihan hutang. Jadi di sini ada dua ya. Ada penyusutan operasional yang dimasukkan ke dalam variabel, ada biaya penyusutan. Mohon maaf karena di sini tidak terlalu jelas, kita bisa mungkin di sini bisa jadi penyusutan untuk gedung. Seperti itu. Kemudian, nah ini kita bisa melihat bagaimana pada jenis biayanya, sumber air dan pemompaannya, ketika biaya tetap, biaya variabelnya ada di sini, biaya tetapnya, kemudian biaya variabelnya ada, dan seterusnya. Jadi pada tahun 2011 ke tahun 2012 artinya ada kenaikan. Oke. Nah, ini persentase untuk biaya tetap dengan biaya variabelnya. Ini kita melihat dari contoh kasusnya pada satu perusahaan ya. Oke, nah bagaimana cara menghitung analisa break-even point-nya? Kita bisa menghitungnya di sini dari pada tahun 2011 FC-nya itu adalah 4.565.000.000 sekian dibagi dengan 1 minus sekian dibagi dengan sekian. Artinya BEP-nya bisa kita hitung di sini, yaitu adalah sebesar berapa dalam unitnya. Dan kemudian nah di sini bisa kita hitung BEP-nya adalah 674.458 rupiah gitu. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah untuk BEP pada tahun 2012. Bagaimana pada tahun 2012? Kita bisa melihat di sini pada tahun 2012 adalah itu FC-nya 12 miliar sekian. Kemudian kita bisa melihat variabel cost-nya dibagi dengan penjualannya. Seperti itu. Oke.
Oke, sampai di sini untuk pertemuan kita pada minggu ini. Jika ada yang bertanyakan, silahkan nanti ditanyakan di WA Group. Kemudian untuk minggu depan saya akan membahas mengenai perencanaan laba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.